Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 599 Daniel dikeluarkan dari klub Emperor. Henry tidak ingin menahan Benyamin setelah melihat bahwa pria itu bersikeras untuk pergi. Lagi pula, dia tahu di dalam hatinya bahwa orang seperti Benyamin memiliki banyak hal yang harus ditangani, dan mereka pasti tidak akan mau tinggal untuk makan malam. Sementara Daniel berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia belum tersadar dari keterkejutannya. Morgan menatap Daniel dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tuan Muda Daniel, kamu adalah anggota klub Emperor, itu sebabnya kamu punya nyali untuk berurusan dengan keluarga Lewis. Sekarang kakek Henry juga anggota dari klub Emperor, seharusnya keluarga Celino tidak bisa terus berurusan dengan keluarga Lewis, kan?" Mendengar hal itu, Daniel tiba-tiba menatap Morgan dengan marah. Benyamin yang hendak meninggalkan villa pun tiba-tiba menatap Daniel setelah mendengar kata-kata Morgan. Benyamin bahkan tidak tahu bahwa Daniel dan Morgan juga memiliki masalah sebelumnya. Jika Daniel hanya berselisih dengan keluarga Lewis, maka Benyamin tidak akan peduli. Bagaimanapun, juga dia telah melakukan semua yang dia bisa sesuai permintaan Johnson. Akan tetapi jika ada konflik antara Morgan dan Daniel, maka semuanya akan berbeda. Bagaimana mungkin dia diam saja melihat sampah seperti Daniel mencari masalah dengan Tuan Muda Morgan yang begitu dihormati. Saat ini, Darville menggertakkan giginya dan berjalan ke arah Morgan, lalu berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, "Ya, kamu benar. Sekarang kakek Henry juga anggota klub Emperor, dan levelnya lebih tinggi dariku. Tentu saja, aku tidak bisa menghadapi keluarga Lewis. Akan tetapi jangan lupa, meskipun kakek Henry adalah anggota klub Emperor, tetapi kamu bukan. Aku mungkin tidak bisa berurusan dengan keluarga Lewis, tapi aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Bahkan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu." Morgan tidak bisa menahan senyum menghina ketika mendengar kata-kata Daniel, lalu berkata dengan tatapan mengejek, "Apa kamu yakin?" Daniel berkata dengan dingin kepada Morgan, "Aku yakin atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi." Setelah mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Benyamin langsung marah, dan kemudian berjalan langsung ke arah pemuda itu. Daniel tentu saja terkejut setelah melihat Benyamin, dan berkata dengan nada suara yang terdengar sangat bingung, "Pak Benyamin, kenapa Anda kembali? Apa yang baru saja kamu katakan?" tanya Benyamin pada Daniel dengan geram dan nada yang sangat mendominasi. "Pak Benyamin, saya..." Daniel membeku sesaat ketika melihat ekspresi wajah Benyamin yang sepertinya tidak beres, dan ada sedikit kegugupan di matanya. Dia tidak mengerti kenapa Benyamin kembali tiba-tiba, dan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Benyamin kali ini. Benyamin mendengus dingin, lalu berkata dengan ekspresi datar, "Daniel, apakah kamu tahu aturan klub Emperor? Tidak adakah yang memberitahumu ketika kamu bergabung dengan klub bahwa kamu tidak bisa menggunakan sumber daya klub Emperor untuk berurusan dengan orang luar? Meskipun klub Emperor memang memiliki aturan seperti itu, tidak ada yang menganggapnya serius." Daniel berpikir bahwa Benyamin pasti akan kembali menyalahkan dirinya atas kejadian kali ini, yang berarti dia pasti mengatakan sesuatu yang salah barusan. Daniel pun kembali berkata, "Jangan salah paham, Pak Benyamin. Saya hanya bercanda dengan anak ini. Saya tentu saja tidak bermaksud menggunakan sumber daya klub Emperor untuk berurusan dengan orang luar." Benyamin menatap Daniel dan mencibir dengan jijik, "Lalu apa maksudmu sebenarnya?" Ketika melihat ekspresi di wajah Benyamin, Daniel tampak lebih ketakutan. Suaranya bergetar dan berkata, "Pak Benyamin, saya tidak benar-benar berniat menggunakan sumber daya klub Emperor saya untuk berurusan dengan dia. Saya hanya..." "Daniel, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ketika Pak Henry mengajukan permohonan untuk bergabung dengan klub Emperor, kamulah yang menggunakan hubunganmu untuk mencegah Pak Henry bergabung dengan klub Emperor. Awalnya, aku berencana untuk menghormati ayahmu dan tidak terlalu peduli tentang hal-hal yang kamu lakukan. Akan tetapi aku tidak menyangka kamu ternyata begitu bodoh dan bersiap menggunakan hubungan di tanganmu untuk berurusan dengan orang lain. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar kali ini." Sela Benyamin dengan suara tegas, sebelum Daniel sempat menyelesaikan kata-katanya. "Pak Benyamin, maaf, apa maksud Anda dengan mengatakan itu?" Saya tidak mengerti," tanya Daniel dengan suara rendah. Benyamin berkata dengan nada yang sangat serius, "Maksudku sangat sederhana. Mulai hari ini,
keanggotaan kamu dan ayahmu akan dihentikan, dan kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan klub Emperor lagi seumur hidupmu. Kamu telah dikeluarkan. Ketika mendengar kata-kata Benyamin, Daniel langsung membeku di tempat dengan kilatan keputusasaan di matanya. Pemuda itu terlihat sangat cemas, tetapi dia berusaha menyembunyikan kecemasannya, dan berkata seolah-olah mereka berdua sedang bercanda, Pak Benyamin, tolong jangan bercanda seperti itu dengan saya. Benyamin tersenyum menghina dan kemudian berkata dengan suara rendah, Daniel, apa kamu pikir aku akan bercanda denganmu saat ini? Tadinya aku memang bermaksud memberimu kesempatan, tetapi karena kamu sangat tidak tahu diri, jadi aku terpaksa melakukan ini. Aku akan memberitahu semua anggota klub Emperor tentang masalah ini, yang dapat dianggap sebagai peringatan untuk orang lain agar tidak main-main seperti kamu. Setelah mengatakan ini, Benyamin berbalik dan berencana untuk pergi. Daniel akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Jika Daniel dan ayahnya dikeluarkan secara tidak terhormat dari keanggotaan klub Emperor, dampaknya pada keluarga Celino tentu akan sangat mengerikan. Lagi pula, begitu mereka dikeluarkan dari anggota, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Celino. Para anggota klub Emperor itu pasti tidak akan mau untuk terus bekerja sama dengan mereka. Apalagi, jika Benyamin memberitahu semua orang tentang masalah ini, pengaruhnya tentu akan sangat menakutkan dan kemungkinan besar mereka akan langsung membuat keluarga Celino yang awalnya dari keluarga besar di kota Bondowoso menjadi keluarga yang kurang dikenal, bahkan mungkin hancur. Daniel sama sekali tidak menyangka bahwa kata-katanya yang kasar terhadap Morgan tadi akan menyebabkan masalah seperti itu. Pemuda itu kemudian buru-buru berlutut di tanah, memeluk paha Benyamin, dan berteriak dengan penuh permohonan, Pak Benyamin, saya mohon, beri saya kesempatan lagi, saya benar-benar sudah tahu saya salah, tolong jangan hentikan keanggotaan saya dan ayah saya. Chelsea, Henry, dan yang lainnya memandang Daniel yang berlutut di tanah dengan ekspresi tak percaya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Daniel, yang begitu sombong sebelumnya, akan berlutut di bawah kaki Benyamin dengan cara yang sangat memalukan. Aku sudah menyelesaikan apa yang aku katakan barusan, dan aku tidak akan berubah pikiran. Kata Benyamin kepada Daniel dengan wajah tanpa ekspresi. Pak Benyamin, maafkan saya, tapi Anda tidak boleh begitu kejam. Jika Anda benar-benar marah, Anda dapat membatalkan keanggotaan saya sendiri, tetapi tolong, jangan hentikan keanggotaan ayah saya, teriak Daniel. Apa bisa disebut sebagai hukuman bagi keluarga Celino jika aku hanya menghentikan keanggotaan kamu tetapi tetap membiarkan keanggotaan ayahmu? Bukankah nanti kamu masih bisa menggunakan kekuatan ayahmu? Benyamin mendengus dingin dan kemudian melanjutkan, aku sedang tidak ingin mendengarkan omong kosongmu di sini, jika kamu tidak melepaskan tanganmu, aku akan langsung membuat keluarga Celino masuk ke dalam daftar hitam klub Emperor. Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada keluargamu mungkin akan lebih mengerikan daripada dikeluarkan dari keanggotaan.